Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin menjelaskan topik yang mungkin akan sangat membantu bagi mereka yang melatih meditasi Anapanasati. Bante kasih judul, Gambaran Kedalaman Meditasi sebagai Pendekatan Cara Fokus yang Benar. Seringkali Bante perhatikan meditator pada saat meditasi Anapanasati, apakah lupa cara fokusnya atau bingung cara fokus ke nafas atau misalnya ke nimitta. Oleh sebab itu Bante ingin memberikan topik ini agar tidak salah lagi. Dijelaskan bahwa di dalam sutta, nah, contohnya Mahasatipatthana Sutta, Thakatha juga dijelaskannya bagaimana nafas itu bisa menjadi semakin halus, juga apa yang terjadi dengan nimitta pada saat mencapai level-level konsentrasi yang semakin mendalam. Khususnya dibandingkan bahwa jhana 1 nafasnya lebih halus, jhana 2 nafas akan semakin halus, jhana 3 nafas akan menjadi semakin halus lagi, dan di jhana 4, nafas akan tidak bermanifestasi atau dengan kata lain, nafas akan berhenti. Nah, jadi kalau kita mengambil kesimpulan bahwa semakin dalam konsentrasinya, maka nafas akan semakin halus atau bahkan hilang nanti. Nah, ini sangat relevan ya, jika kita memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita dalam kondisi kesadaran normal seperti ini, maka nafas kita cenderung agak kasar. Pada saat kita berinteraksi, berjalan, berdiskusi, ya, itu nafas akan kasar. Nah, juga kontras pada saat misalnya kita sedang dirundung oleh kotoran batin, misalnya pada saat marah, pada saat bernafsu, maka kotoran batin kita itu membuat nafasnya menjadi semakin kasar ya. Nah, jadi dengan kesadaran yang kasar, maka si nafas sendiri akan menjadi semakin kasar. Nah, begitu juga pada saat kita rileks, batin terasa damai, tenang gitu, maka apa yang terjadi dengan nafas? Halus. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kesadaran kita semakin tenang dan damai, nafas akan menjadi semakin halus. Nah, dengan demikian, ini juga menjadi parameter bagaimana kita harus fokus ke nafas pada saat kita meditasi Anapanasati. Nah, Bante bagi ya, ini hanya untuk memudahkan pemahamannya saja. Bante bagi cara fokus meditasi Anapanasati menjadi 4 tahap. Yang pertama, kita bilang fokus ke nafas kasar. Ini biasanya terjadi pada saat kita baru memulai meditasi. Atau bahkan di setiap sesi meditasi, kadang-kadang di awal itu nafas masih agak kasar. Karena kita baru saja melakukan keseharian kita. Kita baru mau mulai meditasi, nafas terasa kasar. Nah, pada saat nafas kasar seperti itu, fokus kita terhadap nafas itu harus sangat general, ringan saja. Tidak boleh ngotot, tidak boleh detil sama sekali. Bante kasih perumpamaan seperti ada aliran sungai ya, atau aliran air. Airnya sangat deras. Pada saat itu biasanya kita tidak nyemplung ke dalam untuk mandi. Kita paling hanya sekedar sentuh-sentuh airnya saja ya, untuk mendapatkan manfaat dari air tersebut. Tapi misalnya aliran air atau sungai tersebut sudah lembut, semilir-semilir gitu ya, baru kita biasanya memberanikan diri untuk masuk ke dalam air tersebut, mandi di dalamnya, cuci muka dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu ya pada saat arus nafas masih kasar, jadi kalau kita ingin betul-betul fokus ke dalamnya, terjun ke dalamnya, berarti kita untuk bisa bertahan aja kita harus bertahan, menahan arus tersebut ya. Nah, oleh sebab itu kita baiknya jangan menahan sama sekali ya, kita lepaskan saja, tapi fokus kita itu hanya ringan saja. Seperti kita hanya pegang-pegang airnya saja ya, hanya tes air gitu. Nafas kasar sih, semakin kasar nafasnya, maka cara kita fokus harus semakin ringan. Asal-asal saja, asal tahu saja. Ya.
Bahkan kadang kita cuma tahu bagian depannya saja cukup. Bagian belakangnya saja cukup. Jadi yang penting tahu, oh ini sedang masuk, ini keluar, ini masuk, ini keluar. Nah ini tahap pertama. Tahap kedua, kita bilang nafas menjadi halus. Nah, semakin halus nafas ya, biasanya kadang-kadang itu yang terjadi adalah meditator sudah secara alami beradaptasi lagi dengan fokus lebih detail. Kenapa? Karena meditator memahami jika dia fokus seperti fokus ke nafas kasar ya, maka kesadarannya akan mudah sekali jatuh dari objek yang sekarang sudah semakin abstrak dan halus. Apakah ketiduran atau pikirannya selalu mengembara? Jadi objek nafas halus terasa seperti licin, ditangkap lepas, ditangkap lepas. Nah, jadi pada saat itu kita perlu menambah sati, perhatiannya harus lebih mawas, dengan kata lain agak detil. Nah, tingkat kedetilannya tentu saja bergantung pada tingkat kehalusan si nafas. Semakin halus nafasnya, semakin kita agak perlu detil. Jadi usaha sebetulnya dikurangi. Usaha dikurangi, tapi sati ditambah. Kalau Anda bingung bagaimana mengurangi usaha tapi menambah sati gitu ya. Bante kasih perumpamaan. Kalau menambah usaha itu seperti energi fisik ya. Ini bahu naik itu menandakan energi naik. Tapi cara tatap Bante coba diperhatikan. Kalau Bante fokus ringan, ini satinya ringan. Kalau satinya lebih mawas berarti ya, jadi betul-betul diperhatiin si objek, jangan sampai lepas. Tapi bahu tidak tegang. Ya. Tapi kalau usaha naik dan sati naik, jadi nah jadi seperti itu perumpamaannya ya. Tapi di dalam batin tentu saja ada sedikit mungkin harus adaptasi. Ya. Nah intinya adalah kemawasan ditingkatkan, tapi secara energi itu justru diringankan. Karena energi yang terlalu besar itu membuat seperti riak di dalam meditasi kita. Pada saat kita ingin meditasi semakin mendalam terhadap objek, riak ini atau energi ini semakin besar, maka itu akan membuat batin tidak akan tenang, nafas tidak akan halus, juga kedalaman meditasinya akan dangkal. Kalau kedalaman meditasinya dangkal saja, maka kita akan selalu banyak menyadari objek-objek di sekitar kita, alih-alih batin itu bisa seperti menyelam ke dalam objek. Nah, jadi tips Bante di tahap yang kedua adalah dengan mengurangkan usaha, mengurangi energinya, tapi meningkatkan mawasnya. Nah, kemudian pada saat meditator mulai fokus nafas halus, untuk waktu yang cukup lama, nanti kalau momentumnya sudah cukup, maka dia akan melihat cahaya-cahaya mulai datang. Cahaya atau warna di sekitar wajah atau di depan mukanya itu akan kelihatan. Atau bahkan mungkin dari dalam tubuh. Jadi untuk meditator yang berbeda, mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, tapi kebanyakan meditator merasakan bahwa warna dan cahaya ini semakin lama semakin terang dan akan mengganggu. Tetapi objeknya tidak boleh lepas, yaitu nafas. Nah, pada saat itu biasanya terjadi dilema batin gitu ya. Batin akan sulit fokus karena banyak cahaya-cahaya dari luar ini mengganggu. Ya. Nah, oleh sebab itu waktu itu juga ya, energi harus semakin diturunkan lagi. Ya, ini kita bilang masuk tahap ketiga. Ya, tahap fokus nafas halus yang banyak gangguan cahayanya. Nah, di satu sisi kita juga berharap bahwa cahaya ini akan datang, terus mendekat, akhirnya bersatu sama nafas. Tapi semakin mendekat, cahaya ini akan semakin mengganggu, karena cahaya ini akan semakin terang, sementara nafas kita akan menjadi semakin halus. Nah, jadi ini sangat dilematik. Ya. Nah, jadi biasanya bagaimana? Bante menggunakan perumpamaan, misalnya pemirsa sekarang melihat Bante. Ya. Pada saat melihat Bante, mungkin kalian juga melihat pemandangan di sekitar Bante. Tapi Anda tidak fokus ke pemandangan itu, Anda fokusnya ke Bante. Nah, di satu sisi
Pemandangan itu tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena ada di dalam cakupan penglihatan kalian. Nah, oleh sebab itu pada saat fokus ke nafas, sembari perhatiin nafas, Anda juga akan melihat cahaya-cahaya dari luar atau yang ada di sekitar nafas tersebut. Atau bahkan sudah dekat sekali dengan nafas. Oleh sebab itu, tidak bisa dihindari, kalian juga akan tersadari. Cahaya tersebut akan tetap tersadari. Sehingga apa yang dilakukan, ya, kita harus tetap fokus ke nafas, tapi juga harus sangat pasrah. Sangat pasrah, sangat nerimo. Jadi harus menerima apa adanya, jangan dilawan. Ya, cahaya tersebut jangan dilawan, jangan ada antipati, ya, jangan membenci cahaya tersebut. Nah, oleh sebab itu, oh ya udah, saya bisa fokus nafasnya cuma 70%, oke. 30% batin Anda mungkin masih mengamati cahaya. Enggak apa-apa, ya. Jadi juga misalnya kalau dari nafas lalu pikirannya tiba-tiba sudah pindah ke cahaya, lalu pada saat itu juga Anda bisa dengan lembut mengingatkan kembali lagi ke nafas. Jadi tetap fokus nafas itu harus rileks, tidak boleh semakin mencengkeram nafas dengan berpikir bahwa saya hanya harus fokus ke nafas, tidak boleh perhatiin cahaya. Nah, semakin Anda mengendalikan seperti itu, semakin meditasinya akan tidak karuan. Jadi Anda harus ringan saja, semakin harus ringan di tahap ini. Lebih ringan lagi cara fokusnya dibandingkan tahap yang kedua. Nah, jadi betul-betul pasrah apa adanya, fokus ringan ke nafas halus, perhatiin saja santai. Nah, itu justru yang akan membuat cahaya itu akan cepat bersatu dengan nafas dan menjadi sebuah nimitta. Nah, kalau nafas sudah menjadi nimitta, maka kita harus masuk ke tahap keempat. Cara fokus yang keempat adalah fokus ke nimitta. Nah, cara fokus ke nimitta juga begitu. Energi harus semakin dikurangi, ya. Jadi tidak perlu energi lagi karena objeknya sudah sangat jelas, ya, seperti objek tampak kan ya. Jadi seperti visual, seperti melihat, ya. Tapi tentu saja kita melihatnya pakai batin. Nah, waktu itu bukan menyadari nafas halus lagi, tapi sekarang seperti berpindah ke objek visual. Nah, pada saat itu juga mawasnya saja ditambah, energinya harus semakin diturunkan. Artinya pada saat itu Anda harus semakin jauh lebih rileks dari sebelumnya. Tapi mawas harus ditambah. Nah, bagaimana mawas ditambah? Bahwa khususnya nimitta di tahap awal, sifatnya masih sangat rapuh. Jadi Anda berpikir sebentar, ya ganti objek saja. Terus pas Anda balik lagi ke nimitta, nimitta sudah hilang. Nah, maka apa yang harusnya dilakukan? Mawasnya harus ditambah. Artinya ini objek, ini nimitta, ya, sama sekali tidak boleh ditinggal. Nah, jadi kadang-kadang sebelum pikiran mengembara, Anda bisa merasakan bahwa batin mulai tumpul, mulai blur, tidak jernih ke objek, tidak betul-betul mengetahui objek. Nah, pada saat Anda merasakan indikasi seperti itu, Anda harus langsung mencatat dalam batin bahwa nimitta ini akan membantu batin Anda lebih mengetahui objek, ya, lebih menyadari objek secara menyeluruh daripada bengong. Ya. Nah, kadang-kadang kita sarankan untuk terus mencatat di dalam batin sebagai nimitta untuk menghindari batinnya bengong ke objek atau melamun. Nah, biasanya yang terjadi adalah nimitta akan menjadi semakin bersih, semakin jelas, semakin terang cemerlang. Nah, pada saat itu juga ya karena sifat objek yang semakin lama semakin jelas, maka usaha pun juga harus semakin dikendurkan. Jadi nimitta semakin terang, bukan kita seperti melawan, semakin dipelototin itu bukan. Justru kita semakin kayak mau bersandar, seperti kayak hanya menikmati aja. Nah, banyak meditator menjelaskan pengalamannya itu seperti sunbathing, ya, seperti berjemur. Karena cahaya yang begitu terang, jadi kita hanya kayak liburan gitu.
melihat. Yang penting menjaga kesadarannya tidak lepas dari objek itu saja. Energinya betul-betul dikurangkan. Nah, jadi energi semakin ringan, kemawasan semakin meningkat. Nah, ini adalah proses pada saat berlatih Anapanasati. Jadi kalau kita simpulkan, semakin halus meditasinya, semakin halus objek meditasinya, maka usaha harus semakin ringan. Tetapi semakin halus objek meditasinya, maka kemawasan atau perhatian penuh satinya harus ditingkatkan secara bertahap. Ya. Kalau kita salah meningkatkan di momen yang belum seharusnya ditingkatkan, maka akan terjadi ketegangan dan juga bisa membuat kesadaran itu akan terus kasar sehingga menimbulkan kegelisahan yang halus yang menjadi ganjalan untuk masuk ke level kedalaman konsentrasi yang jauh lebih tenang, lebih dalam lagi. Nah, begitu juga pada saat setelah dari jana 1, kedua, 3, keempat, ya, semakin usaha diturunkan, sati hanya menempel di objek. Nah, Bante harap dengan demikian perjalanan Anda berlatih meditasi Anapanasati menjadi semakin menyenangkan, semakin mulus dan lancar. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakata kali ini.